Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 294, sebuah chapter yang membawakan 3 fokus cerita, mulai dari apa yang terjadi pada Magna dan yang lain setelah Dante dikalahkan, Morris yang sedang mempercepat ritual pembukaan gerbang Klipot, hingga diakhiri dengan pertarungan Vanica melawan Noel. Tapi perlu diketahui, karena pembahasan kali ini hanya berdasar dari terjemahan fans, jadi kami minta maaf bila ada kesalahan penerjemahan atau mistranslate. Lalu seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja bagian pertama. Sebagai pembuka cerita, Magna yang sudah babak belur setelah bertarung melawan Dante terlihat sudah sempoyongan dan hampir terjatuh. Untung saja Zora yang berada di tempat tersebut dengan sikap menopang tubuh Magna. Dan uniknya, cara Zora menopang tubuh Magna di adegan ini terlihat sama persis dengan cara Kapten Yami saat Kapten Yami menopang tubuh Asta. Oh ya, saat menopang tubuh Magna, Zora sempat berkata kalau Magna sudah bertarung dan memenangkan pertarungan dengan baik. Lalu percakapan singkat Magna dan Zora terhenti bersamaan dengan teriakan Asta yang memanggil Magna. Kemudian bagian kedua adalah perayaan singkat kemenangan Magna, dan pada bagian ini setidaknya terdapat 4 poin utama. Poin pertama, Asta yang berlari ke arah Magna tiba-tiba terhenti karena Asta melihat Dante yang terkapar di lantai. Dan setelah menyadari kalau Magna adalah orang yang sudah berhasil mengalahkan Dante seorang diri, Asta kemudian memberikan pujian kepada Magna. Selain itu, Asta juga sempat menjelaskan kepada Magna kalau Dante adalah seorang penyihir yang sebelumnya sudah mengalahkan Asta, dan Asta tidak dapat mengalahkan Dante tanpa bantuan Kapten Yami. Poin kedua, percakapan singkat Luck dan juga Magna. Dan di sini Luck hanya berkata kalau dia sudah tidak sabar untuk bertarung dengan Magna yang sudah berhasil mengalahkan Dante. Lalu Magna menjawab kalau dia akan memenangkan pertarungan tersebut. Tapi perlu diketahui, dari ekspresi yang ditunjukkan oleh Luck, dia sebenarnya sangat bangga dengan perkembangan yang didapatkan oleh rivalnya tersebut. Poin ketiga, 5 hal menarik tentang Kapten Jack yang dia ungkapkan setelah keberhasilan Magna. Hal menarik pertama, Kapten Jack hanyalah seorang kesatria sihir yang berasal dari warga biasa seperti layaknya Luck. Ingat, di Kerajaan Clover, warga biasa memiliki status sosial di atas rakyat jelata. Hal menarik kedua, berdasar dari penjelasan Kapten Jack, dia bisa menjadi seorang kapten kesatria sihir dengan mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengaku tidak pernah kalah dari para bangsawan dan keluarga kerajaan walaupun dia hanyalah warga biasa. Hal menarik ketiga, merekrut warga biasa untuk menjadi kesatria sihir adalah hal wajar bagi Kapten Jack, karena dia sendiri sudah membuktikan kalau warga biasa bisa bersaing dengan para bangsawan. Hal menarik keempat, walaupun dia adalah seorang warga biasa atau rakyat biasa, Kapten Jack pada awalnya sama sekali tidak mengakui rakyat jelata. Bahkan dia sempat menganggap kalau tindakan Kapten Yami yang mau merekrut seorang rakyat jelata adalah tindakan yang salah. Tapi setelah melihat keberhasilan Magna, Kapten Jack akhirnya menyadari kalau pola pikir yang dia miliki sebelumnya adalah salah. Poin keempat, lewat apa yang digumamkan oleh Nahato saat Magna dan Luck sedang bercanda, Babang Yuki menjelaskan kalau Nahato ternyata sudah salah perhitungan tentang kekuatan Dark Triad saat mereka mendapatkan kekuatan iblis sebesar 100%. Tidak hanya itu, Nahato juga menjelaskan kalau dia tidak mengetahui bagaimana cara Magna mengalahkan Dante. Kemudian di bagian ketiga, Morris diperlihatkan masih melanjutkan ritual pembukaan gerbang Klipot, dan tempat Morris sudah mulai dipenuhi oleh para iblis dari dunia bawah. Tapi sayangnya Babang Yuki sama sekali tidak menjelaskan tentang tingkatan iblis yang muncul di tempat Morris, entah iblis tingkat menengah ataupun tingkat rendah. Lalu sebelum latar cerita kembali pada Asta dan yang lain, sempat dijelaskan kalau Morris sudah mengetahui tentang kekalahan Dante. Sayangnya belum ada petunjuk bagaimana cara Morris mengetahui hal tersebut, entah dengan memanfaatkan kemampuan sensorik atau dia sudah memiliki sesuatu yang terhubung dengan Dante, mengingat dia adalah orang yang sudah menyembuhkan dan memodifikasi tubuh Dante. Dan selanjutnya, apakah yang akan dilakukan oleh Morris? Akankah dia melakukan sesuatu yang mengejutkan untuk melanjutkan proses pembukaan gerbang Klipot? Menarik untuk kita nantikan.
Bagian keempat, sebelum meninggalkan tempat Dante, Nahato sempat memberikan cracker penyembuh kepada Asta dan yang lain. Dan lewat penjelasan singkat yang diberikan oleh Nahato di bagian ini, Babang Yuki akhirnya mengkonfirmasi kalau fungsi dari gerbang klipot sudah terganggu dengan kekalahan Dante. Lalu untuk menghentikan ritual klipot seutuhnya, menurut Nahato mereka harus mengalahkan dua anggota Dactyriad yang lain. Nah, karena hal inilah mereka harus bergegas ke tempat Vanica dan juga Zenon. Tapi sayangnya karena kastil kerajaan Spade sedang dipenuhi dengan kekuatan sihir yang sangat pekat, membuat Nahato tidak bisa menggunakan sihir bayangan untuk memindahkan Asta dan yang lain ke tempat Dactyriad. Dan satu-satunya cara yang mereka miliki untuk pergi ke tempat Zenon dan Vanica adalah dengan berlari. Bagian kelima, setelah kepergian Asta dan yang lain, Dante yang tidak mengakui kekalahannya dari Magna terlihat menggunakan body magic untuk bangkit. Dan di saat itulah Kapten Jack muncul dari pintu yang dilewati oleh Asta dan yang lain sambil berkata, seperti yang sudah kuduga atau seperti yang kuharapkan dari Dactyriad. Dimana dari perkataan Jack ini bisa kita simpulkan kalau Kapten Jack sebenarnya sudah mengetahui rencana Dante ini dan dia hanya berpura-pura pergi dari tempat Dante. Lalu sambil berjalan ke arah Dante yang sedang ngoceh tidak karuan, Kapten Jack memberikan dua penjelasan tentang Dante. Pertama, Dante memiliki kemampuan untuk memulihkan kekuatan sihir dengan kecepatan yang terbilang sangat cepat. Kedua, Jack menjelaskan bahwa saat ini Dante tidak dapat mengendalikan body magic dengan baik, hingga membuat wujudnya menjadi seperti layaknya monster. Lalu setelah Jack berada tepat di depan Dante, Jack kemudian melepaskan serangan sambil berkata, jangan mengotori kemenangan seorang rakyat jelata. Oh ya, walaupun Dante sudah berhasil memulihkan sebagian kekuatan sihir miliknya, tapi entah apa alasannya, di adegan ini dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan iblis. Mungkinkah kekuatan sihir miliknya belum mencukupi untuk terhubung dengan Lucifero? Atau mungkin koneksinya dengan Lucifero sudah terputus untuk selamanya? Nah, jika teman-teman punya opini tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kemudian cerita pun berpindah pada Asta dan yang lain yang sedang berlari menuju tempat Dactyriad sambil membicarakan tentang para kesatria sihir yang sebelumnya berada di Kerajaan Hati. Dan perlu diketahui bahwa di adegan ini Kapten Jack sama sekali tidak terlihat. Bagian keenam, pertarungan Rill dan Charlotte melawan Vanica masih terus berlanjut. Dan singkatnya, dalam pertarungan ini, Charlotte dan Rill benar-benar terlihat kewalahan, di mana mereka berdua bisa kewalahan karena beberapa alasan. Alasan pertama, karena Vanica mengendalikan Ratu Kerajaan Hati. Dan Ratu Kerajaan Hati merupakan salah satu karakter dengan kekuatan sihir terbesar di seri Black Clover. Alasan kedua, sihir yang digunakan untuk mengendalikan Ratu Kerajaan Hati sudah memperkuat Loro Pechica, sekaligus membuat Ratu Kerajaan Hati mengeluarkan semua kekuatannya. Alasan ketiga, Rill dan Charlotte tidak bisa menyerang Vanica secara leluasa, karena serangan yang mereka lepaskan bisa melukai Ratu Kerajaan Hati. Karena itulah di chapter ini, mereka berdua hanya terlihat fokus untuk bertahan. Alasan keempat, sebelum dia terkena serangan sihir Vanica, Charlotte sempat menjelaskan bahwa dia dapat melepaskan sihir kutukan di tubuh Ratu Kerajaan Hati. Tapi dari apa yang diperlihatkan saat dia mengatakan hal ini, Charlotte terkesan membutuhkan jarak yang cukup dekat untuk memaksimalkan sihir tersebut. Dan mendekati Loro Pechica bukanlah hal yang mudah. Terbukti saat Charlotte memaksakan diri untuk mendekati Loro Pechica dan mengaktifkan sihir ini, Charlotte malah terkena serangan dari Vanica, hingga membuatnya hampir terbunuh oleh Vanica. Untung saja sebelum Vanica melepaskan serangan terakhir kepada Charlotte, Noel dan Gajah sampai di tempat tersebut untuk menghadang serangan dari Vanica dan Ratu Kerajaan Hati. Di mana dengan kedatangan mereka berdua, pertarungan babak kedua antara Noel dan Vanica pun dimulai. Lalu seperti apakah babak kedua dari pertarungan Noel melawan Vanica? Dan sanggupkah mereka melepaskan Ratu Kerajaan Hati dari kendali Vanica? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.